Indian mama cuman sendiri ke konser Coldplay, bener-bener sendirian. Baru Kyle ngomong, gue nggak basa-basi loh kalau let me know kalau lo main-main ke US ya, gitu. Just keep in touch gitu, dia bilang. So aku kayak bengong dulu. Itu kan ibaratnya trauma terbesar aku ya, karena itu aku abusive relationship atau toxic relationship itu aku alamin dari aku SMP sampai aku kuliah. Aku kira aku akan di dunia kreatif atau orang di balik layar. Intinya showcase yang intimate untuk panca indera itu pesannya adalah ketika mereka keluar dari showcase itu mereka lebih mensyukuri panca indera yang mereka punya. Aku menyangka akan balik suaranya, ternyata nggak balik-balik. Itu udah semingguan lebih nggak bisa kontak sama sekali. Rewardnya kita untuk pacaran adalah setelah selesai bekerja. Teritori, teman cerita Inventory. Barengan sama aku Indi Arisa. Episode kali ini kita akan ngobrol barengan sama seorang perempuan yang suaranya tuh khas banget. Dan dia tuh adalah salah satu jebolan ajang pencarian bakat di Indonesia. Tapi Indi juga mau ngucapin terima kasih buat L Hotel Royal Bandung karena Indi udah staycation di sini. Dan yang pasti tempatnya oke banget, bisa kamu kepoin aja Instagramnya di @L-Hotel-Royal-Bandung yang alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2. Dan langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol barengan sama Gloria Jessica. Halo Gloria Jessica, selamat siang. Indi, selamat siang, apa kabar? Baik, seru banget nih akhirnya Indi ngobrol-ngobrol sama Gloria Jessica karena Indi udah sempat beberapa kali waktu itu di Radio Lama Indi ada GJ lagi promo, sempat di acara salah satu provider juga GJ lagi promo. Nah, akhirnya sekarang berkesempatan untuk ngobrol gitu kan. Nah, ini pengen nanya-nanya dulu nih seputaran sejarahnya GJ akhirnya bisa terjun ke industri musik. Ini kan berkat ajang pencarian bakat The Voice Indonesia tahun 2016 kemarin kan ya. Nah, meskipun GJ nggak juara, tapi kan waktu itu sempat sampai GJ jadi trending topik banget nih gara-gara nyanyiin lagunya Coldplay yang A Sky Full of Stars. Di sesi knockout ya lagunya si Coldplay ini, dan sampai empat-empatnya coachnya at that time Judika, Nesmo, Kakak Sleng, dan Ari Lasso itu standing ovation. Itu nggak bisa lupa dong pastinya ya. Nah, bisa dan sampai sekarang. Iya, dan tayangan YouTube-nya itu kan ketika di-upload YouTube langsung satu hari tembus 1 juta viewers gitu, itu gokil banget. Nah, ini juga nih pertanyaan Indi adalah GJ tuh bisa sampai menghayati lagunya Coldplay sebegitunya. Itu bener gak sih karena kamu dan juga keluarga kamu tuh se-ngefans itu sama Coldplay, dan katanya sampai mama kamu pernah bela-belain nonton Coldplay sendiri ke Singapura. Iya betul, jadi aku waktu itu ke Singapura, kebetulan satu keluarga emang pada dengerin Coldplay, cuman memang yang lebih hardcore banget Coldplay itu adalah abang-abangku yang cowok. Jadi aku punya 3 abang nih, 3 kakak. Nah mereka tuh suka banget, jadi akhirnya lagu apa yang mereka dengerin itu nurun semua juga ke adeknya gitu. Jadi terus papa mama juga jadi ikutan dengerin Coldplay juga. Nah sampai pada waktu itu yang tadi Indi udah sebutin juga, mama tuh pernah waktu itu kita ke Singapura, kesempatan buat nonton Coldplay. Aku sama temen aku Rani, terus sama mama juga berangkat ke sana, tapi kita nemuin tiketnya ternyata nemuinnya berbeda. Jadi mama tuh beda day. Nah akhirnya Indian mama cuman sendiri ke konser Coldplay. Bener-bener sendirian. Itu aku juga lumayan takut sih, maksudnya kan udah di Singapura, terus udah gitu aku nggak bisa jagain mama, dan mamaku tuh udah terhitung berumur lah, pada saat itu udah 60-an sekian gitu. Akhirnya dia tetap bela-belain dan ngomong sama kayak aku, kayak excitementnya, serunya, sampai udah selesai nonton konsernya masih diomongin terus sampai sekarang. Ih, seru banget. Keluarga emang sesuka itu sama Coldplay. Dari abang-abangnya GJ juga ternyata suka banget gitu ya. Nah, ini juga nih yang menarik dari ajang pencarian bakat yang Gloria Jessica ikutin. Itu tuh sebetulnya emang dari awal GJ pertama kali banget first time ikutan The Voice Indonesia, atau sebelumnya pernah ikutan ajang pencarian bakat lain kayak Idol atau mungkin X Factor gitu? Enggak sih, aku belum pernah ikutan. Dulu pernah banget Idol itu ada zamannya yang mampir ke sekolah-sekolah. Gitu. Itu aku lupa, kalau nggak salah, pokoknya intinya Mas Anang mampir ke SMA aku. Waktu itu aku di SMA Negeri 82,
Terus udah gitu, tapi aku tidak mendapatkan, dan itu pun kayak disuruh sama guru musik gitu loh, kayak udahlah yuk ikutan aja gitu. Karena aku suka nongkrong di studio musik sekolah waktu itu. Tapi aku nggak pernah kepikiran sama sekali untuk jadi penyanyi gitu. Sampai pada akhirnya mulailah social media, Instagram, terus yang short cover masih zaman 15 detik gitu. Akhirnya ya udah aku iseng-iseng cover. Terus dulu juga zamannya Facebook juga mulai aku cover. Cuma aku ingat banget waktu itu Like a Star, Corinne Bailey Rae. Terus udah gitu mulai banyak nih teman-temannya kakakku, temanku, ayo dong J, coverin ini. Sampai akhirnya Instagram datang, iseng-iseng 15 detik. Terus waktu itu kalau nggak salah Indomusikgram juga ada beberapa kali di-repost, sampai pada akhirnya aku dapat DM dari tim The Voice Special Hunt. Disitulah perjalanan dimulai. Yang tadinya aku nggak mau, aku kan orangnya pesimis banget dulu ya. Maksudnya satu, nggak punya ambisi untuk jadi penyanyi. Terus udah gitu, orangnya mungkin kayak mikirnya dulu, aduh nggak mungkin deh, ini udah The Voice Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ibaratnya suara rakyat Indonesia yang begitu beragam tapi sama-sama kuat. Udahlah, ngapain juga gitu. Maksudnya toh lo juga nggak punya ambisi untuk jadi penyanyi kan. Cuman begitu temenku dengar, keluarga aku dengar, kayak ya udahlah J, nothing tulus. Kenapa sih kalau misalnya lo coba nggak lolos ya udah, nothing tulus kan gitu. Tapi kalau ya lolos ya syukur, ya coba aja dulu gitu. Dan kita kayak sekarang yang aku pelajarin adalah coba aja. Kalau dulu aku nggak berani ngelangkah atau aku udahlah nggak usah gitu, iya mungkin aku nggak akan jadi penyanyi pada saat ini. Makanya you'll never know if you never try. Itu benar banget. Sangat-sangat berlaku di semua step of life gitu, maksudnya dalam apapun yang pengen kamu kejar, cita-cita, karir, apapun ya, pokoknya kalau kita nggak coba dulu nggak akan tahu, jadi better coba aja dulu gitu ya. Sama itu baik ya. Setuju banget. Nah, ini juga waktu di The Voice at that time kan sebetulnya Glowjazz ini kan keluar lumayan jauh ya sebelumnya nyampe ke grand final gitu. Nah, apa atau siapa yang waktu itu ngebikin kamu akhirnya tetap bisa ada di industri musik nih dan tetap bisa kayak sekarang meskipun kamu bukan pemenang gitu? Oke, aku waktu itu sampai di babak semifinal, di mana yang pokoknya setiap kali udah manggung nih, udah waktunya untuk perform tuh, aku mental udahlah nggak apa-apa, yang penting anggap ini adalah stage terakhir aku. Jadi ya give your best and leave the stage with no regrets gitu. Dan pada akhirnya ketika udah sampai di semifinal, itu pun aku nggak percaya, dan teguran yang menurut aku yang paling keras itu adalah di Sky Flow Stars. Kenapa aku bilang teguran? Karena yang tadi aku bilang, aku kan dulu orangnya pesimis, nggak percaya sama diri sendiri, nggak percaya sama talenta yang ibaratnya Tuhan udah kasih gitu, Tuhan udah titipin. Ya itu aku bayangin ketika itu semua kejadian, dan aku bersyukurnya karena aku juga menyadari, oh ya, ini udah harus saatnya gue bisa benar-benar mengasah kemampuan yang gue terima, dan tidak dianggurin gitu aja. Jadi mulai percaya dengan diri sendiri, tapi bukan over pede juga ya gitu. Evaluasi sampai pada akhirnya yang aku nggak pernah mikir, mungkin sampai Sky Flow Stars meledak itu, akhirnya Universal Music Indonesia lah ngelirik aku untuk nge-sign aku. Itu pun aku juga kaget karena sebenarnya mereka tidak punya kewajiban untuk ngambil aku gitu. Pada saat itu kan aku juga nggak masuk ke grand final gitu. Kayak nggak dijanjiin gitu sebetulnya ya. Ya akhirnya memang berjodohnya dengan Universal Music Indonesia. Wah, luar biasa. Ini benar-benar banyak suatu kebetulan yang kayaknya emang udah ditakdirin sama Tuhan, emang udah jalannya nih, GJ tuh harus ke situ gitu ya. Itu juga yang aku menyadari, karena kan maksudnya ya itu satu, nggak pernah punya ambisi untuk jadi penyanyi, tapi ya dibawanya ke sini, entah gimana jalur. Setuju. Nah, ini juga satu nih yang menarik banget. Walaupun emang kamu nggak menang jadi juara The Voice Indonesia, tapi kan Glowjazz ini pernah duet barengan sama Shane Westlife, dan beberapa penghargaan juga berhasil dibawa pulang sama kamu. Kayak misalnya, kamu dapat Best New Female Artist Anugerah Planet Musik 2017, masuk nominasi AMI Award 2019 juga. Dan ini nih,
yang akhir tahun lalu video klip single kamu yang judulnya Buka Mata itu kan menang festival video underground di Paris gara-gara katanya keisengannya sutradara nih Mas Rizky Yusuf yang ngirim videonya ke sana gitu kan. Ya, betul. Nah, padahal di klip ini kan Glojess tuh coba untuk nari dan itu jadi sesuatu yang baru katanya buat Glojess juga. Itu gimana sih prosesnya sampai bisa ngedapetin penghargaan di klip itu? Apalagi kan katanya yang latihnya ini Kang Eza yang ngelatih Agnesmo dan yang katanya dia tuh keras banget kalau ngelatih Nesmo. Nah itu juga sih yang aku, jadi intinya waktu itu dalam proses pembuatan Buka Mata, aku jelasin dulu lagu ini yang ditulis, kan aku bikin dengan Kak Joseph Sarif juga musiknya, dan aku lirik dan melodinya. Ketika aku jelasin arti Buka Mata seperti dari A sampai Z, intinya color palette-nya juga, dan lain sebagainya, arti lagu Buka Mata sendiri, semua liriknya untuk aku artinya seperti apa, itu pasti dipresentasiin dulu, didiskusikan dulu dengan tim yang akan mengerjakan visualnya, yaitu dari AVCD Film, itu Rizky Yusuf dan tim. Dari situ akhirnya aku selalu ngelempar, jadi segimanapun aku punya idealismeku sendiri, cuman aku berprinsip ketika aku bekerja sama dengan orang lain yang memang seniman di bidangnya, ya aku akan membebaskan gitu. Yang penting mereka, makanya aku tadi jelasin dulu arti lagunya sebagaimana buat aku, dan mereka gimana caranya mengaplikasikannya ke dalam karya seninya mereka, yaitu visualnya. Jadi aku bebasin aja sih. Akhirnya waktu itu Kak Rizky mikir entah gimana di benaknya tuh ada semacam kontemporer atau ya menari lah intinya gitu. Makanya langsung tercetus tuh kata Kak Rizky, kamu kalau nari gimana? Nah, terus di situ juga aku waktu itu lihat-lihatan sama timku juga, karena memang dari aku tuh dulu kecil sempat ikut balet. Jadi emang passion pertama yang aku temuin itu adalah bukan di musik duluan sebenarnya, tapi di tari dulu. Betul, di tari dulu. Dari aku SD sampai aku SMP, kalau nggak salah SMP, terus SMA sempat lanjut lagi, cuman karena memang badannya dulu suka sakit-sakitan, jadi akhirnya udah menjelang puan tuh disuruh, udah dulu aja, ntar dulu, nanti disambung lagi aja. Gitu. Nah udah akhirnya ketika kuliah juga aku jurusan Performing Arts Communication, akhirnya aku penasaran nih, aku belum pernah banget kalau music video, aku juga ikut nari, masih bisa nggak sih kayak gitu. Tapi aku tahu aku suka gitu. Tapi aku tahu skill aku udah nggak sama dengan dulu. Tapi apakah mungkin? Nah itu juga bagian dari yang if you never try you'll never know gitu. Turns out ternyata AVCD Film Kak Rizky memilih Kang Eza. Aku juga lumayan seperti yang Indi bilang tadi, kayak ini bakal kayak gimana ya, strict banget nggak ya, mana gue juga skillnya udah sangat-sangat menurun gitu ya, dibandingin dulu, badan juga nggak selentur dulu, nggak setipis dulu gitu kan. Jadi tapi turns out ketemu sama Kang Eza, itu kita benar-benar surprisingly ngeblend santai banget, bahkan saking santainya kita percaya bahwa koreonya nggak usah kita siapin, hari H aja. Oh my God. Jadi sebagaimana itu mengalir aja. Jadi akhirnya koreonya berdua itu ya nggak kita hafalin atau kita bikin dulu, itu bener on the spot yang kayak Kang Eja kayak gini aja, jadi kita bikin berdua gerakannya. Dan ternyata akhirnya ya memuaskan sih kalau buat aku ya gitu. Aku pribadi ya sangat puas karena mengingat udah lama banget nggak nari, dan akhirnya maknanya juga nyampe buat itu sih serunya Kang Eja. Jadi banget sama Kak Rizky juga udah mempertemukan dengan Kang Eja, dan Buka Mata dari AVCD Film bisa dibikin seperti itu. Oke, seru. Lagi-lagi another proof kalau we never know if we never try ya. Dan itu juga akhirnya Kak Rizky pun juga melakukan itu dengan dia iseng-iseng ngirimin ke beberapa festival. Dia juga cuman ngomong lewat DM aja kayak, J, gue iseng-iseng nih kirimin Buka Mata, gue udah lama banget nggak bikin materi yang emang festival material gitu. Jadi dia mau coba kirim, nothing tulus juga. Ya kalau lo syukur, kalau nggak menang ya nggak apa-apa, kayak gitu. Tahu-tahu lolos, tahu-tahu ada dapet nominated dan menang di bulan itu ya, bulan
November. Keren ya. Sekali lagi pokoknya coba aja semuanya, coba dan kayak mungkin karena kita low di expectation jadinya ya gitu ketika santai, wah semuanya langsung semesta memberikan gitu ya. Tapi lakuin yang terbaik aja sih dan jangan menyesali apa. Setuju. Nah, terus juga nih, congratulations lagi buat Glow Jazz yang kemarin bulan Mei ya baru rilis lagi yang single judulnya Still Worth Loving. Nah, ini Still Worth Loving ini kan hebat juga nih, jadi buat teman cerita Inventory karena yang ini didengar Glow Jazz menggandeng dua musisi asal Amerika. Ini ada Kylie Patrick, dia itu adalah vokalis band Click Five yang pernah main di Jakarta waktu itu 2007 sama 2008 dan dia juga produser kan ya. Sama udah gitu ada Jess Ruben. Jess Ruben ini singer-songwriter yang karyanya udah didengerin sampai 30 juta kali lebih. Nah ini proses penulisan lagu dan rekamannya kan di Singapura tuh waktu itu pas Kyle and Jess lagi promo tour di Asia. Setelah sebelumnya kamu juga udah sempat workshop sama mereka tuh langsung di LA ya? Iya waktu itu, tapi sama Kyle-nya doang karena waktu itu nggak ketemu karena cuman Kyle yang base-nya di LA, kalau si Jessie itu di New York. Jadi waktu itu aku ketemu Kyle. Tapi itu juga bukan lagu Still Worth Loving dan itu tidak direncanakan sama sekali. Oh my God, itu gimana ceritanya bisa kerja sama mereka awalnya? Oke, jadi awalnya itu aku dengerin lagunya Jessie Ruben. Jessie Ruben, aku sama pacarku, Bian, kita suka dengerin banget tuh di mobil yang This Is Why I Need You. Sampai suatu ketika, aku lupa bulan apa, tahun 2019, kalau nggak salah awal tahun deh, gitu. Itu mereka, ternyata Jessie, aku baru tahu kalau Jessie itu adalah talentnya Universal juga, dan dia lagi ada promo di Jakarta. Jadi aku lihat di Instagramnya Universal Music Indonesia, terus aku langsung excited banget, yang bukan pengen ketemu, pengen foto, tapi cuman kayak bilang, makasih ya, karya lo bermakna banget dan bagus banget, gitu. Aku nanya akhirnya sama orang Universal, mereka main ke kantor nggak? Cuma mau ketemu sebentar aja. Gitu. Akhirnya datang kok aja, main aja ke kantor, mereka cuma sebentar sih. Dan emang beneran mereka cuma sebentar, kayak ketemu di situ sampai orang Universal bilang, J udah ketemu sama manajernya belum? Manajernya talent juga loh. Oh ya, Kyle Patrick namanya, mantan vokalisnya The Click Five dulu. Wah, Click Five. Aku tahu kan, maksudnya Click Five itu naik banget ketika aku SMP. Iya, gitu. Terus serius, akhirnya ketemu, kenalan dari situ, terus tim Universal juga sempat dengerin single, waktu itu aku single kelima, Hold On, terus Sky Flossar juga mereka mainin, terus ya aku pikir mereka ya sama basa-basi musisi kali ya, gitu kan, maksudnya ya suara lo unik ya, bagus ya, dan lain sebagainya. Terus aku ya udah senang, mereka juga yang penting udah ketemu, aku udah bilang lagunya bagus, dan lain sebagainya, sampai mereka masuk ke lift, nah itu baru Kyle ngomong, gue nggak basa-basi loh, gitu. Kalau misalnya, gitu ya? Iya, gue nggak basa-basi loh, kalau let me know kalau lo main-main ke US ya, gitu, just keep in touch, gitu, dia bilang. So aku kayak bengong dulu, terus, oh iya, gitu kan. Udah, akhirnya memang sepupu aku beberapa bulan kemudian udah warga negara di US. Akhirnya aku sama keluargaku berangkat ke sana karena dia menikah, gitu. Akhirnya sampai kita lagi travel ke LA, itu juga sama tuh, penyakit pesimisnya masih ada, kayak nggak enak dan lain sebagainya, nggak pede. Terus aku mikir, aduh, padahal kan gue cuma mau ngajak ngobrol doang aja untuk kayak gimana sih industri di sana, pengalaman dia selama di Click Five kayak apa. Karena aku orangnya suka banget ngobrol dan suka banget belajar gitu dari pengalaman orang lain. Akhirnya memberanikan diri, ngontak, akhirnya diajak ketemu yang tadinya aku pikirnya bakal nongkrong, akhirnya dia bilang, udah dah, daripada kita nongkrong, mendingan ke studio gue aja, let's see what we can do in an hour or so. Akhirnya iseng lah bikin demo dan lain sebagainya, tapi itu cuma demo-demo iseng doang. Sampai akhirnya jadi kan kontakan, kita punya grup, aku sama Jessie sama Kal. Kira mereka bilang, kita ada rencana mau ke Singapura, gitu, mau bikin sesuatu nggak? Akhirnya aku kontak orang Universal juga, terus pastiin jadwal. Waktu itu aku lagi ada acara di Bandung juga, jadi akhirnya dari Bandung langsung ke stasiun Jakarta, langsung ke bandara, terus berangkat ke Singapura. Dan Still Worth Loving yang didengarkan sekarang itu dibikin kurang lebih hanya 6 jam. Dan bukan di studio yang proper, I mean itu hanya di tempat latihan les musik.
Oke, lagi-lagi ya ada miracle dari hal-hal yang kecil dan tidak disangka-sangka ya. Bisa Iya. jadi sesuatu yang besar dan juga hebat gitu. Nah, ngomongin soal meaning dari lagunya nih, J. Katanya bener nggak sih Mhm. kalau lagu itu ngangkat soal awareness tentang kekerasan both fisik dan juga mental dalam Yap. suatu hubungan percintaan dan gimana caranya tuh kita untuk bisa nanggulangin si trauma itu. Dan bener nggak sih kalau ceritanya itu ini emang based on your personal experience gitu dari Glowjes sendiri gitu dan sampai akhirnya ini juga sama kamu katanya bener ya didedikasiin untuk para fans yang mungkin juga lagi survive untuk mengatasi istilah-istilah toxic relationship yang mungkin mereka tuh nggak bisa keluar gitu loh. Yap, bener banget karena been there done that. Aku bikin dulu kalau zaman Dia Tak Cinta Kamu, itu kan aku juga memasukkan unsur pesan stop kekerasan terhadap perempuan waktu itu official lirik videonya masalah yang udah mirip music video juga sih konsepnya. Nah, pada saat itu aku mengusungkan stop kekerasan terhadap perempuan, tapi setiap interview ditanya apakah itu pengalaman pribadi, dulu aku menjawabnya setengah benar setengah bohong. Jadi kayak Kenapa tuh? aku bilangnya waktu itu lagu ini aku bikin karena memang semakin aku bertumbuh besar, semakin banyak aku dengar dari orang-orang sekeliling aku, terutama perempuan yang memang mengalami kekerasan dalam pacaran gitu ya. Bukan cuma rumah tangga aja, tapi pacaran udah berani untuk ibaratnya menyerang mental, menyerang fisik juga gitu. Dan semua terkungkung dan mostly tidak bisa lepas dari itu. Makanya aku masukin Di Atas Cinta Kamu sebagai pesan untuk ayo lebih cintai diri sendiri karena lo harus terima kenyataannya kalau dia nyakitin lo segitunya, it means berarti dia nggak sepenuhnya benar-benar menyayangi kamu kayak gitu. Yang bisa bangkit dan bisa menyayangi kamu sepenuhnya hanyalah diri kamu sendiri kayak gitu. Itu tapi kenapa aku bilang setengah bohong karena aku dulu belum berani untuk jujur bahwa iya itu pengalaman pribadi aku gitu. Sampai pada akhirnya di Singapura menulis itu pertama tuh awalnya pokoknya kita mau nulis lagu cinta aja gitu. Terus aku mikir, aduh kayaknya itu memang tema yang diusung sama Kyle sama Jessie, tapi aku selama itu nggak ada ibaratnya ikatan dengan, nggak relate dengan aku, agak sulit untuk dapet feel dan penyampaian yang tepat kayak gitu. Karena harus kita yang cerita sendiri gitu sebagai penyanyi tuh ya, harus cerita kita. Kita harus bisa, pun itu ada cerita dari orang lain, tapi kita harus relate dalam artian mungkin kita empatinya besar dalam hidup orang itu gitu. Tapi apalagi akhirnya aku memutuskan untuk entah gimana ceritalah ke mereka tentang pengalaman diri aku sendiri. Dari situ mereka diem terus ayo kita nulis soal ini aja kalau gitu. But are you okay gitu? Terus bilang okay, let's see gitu. Karena aku juga belum, aku nggak pernah, itu kan ibaratnya trauma terbesar aku ya, karena itu aku abusive relationship atau toxic relationship itu aku alamin dari aku SMP sampai aku kuliah. Jadi itu cukup lama yang menurut aku, dan di masa-masa, berarti masa-masa pubernya anak ya, yang lagi mencari jati diri dan lain sebagainya. Jadi itu sangat berpengaruh sama aku sekarang. Even orang banting atau tutup pintu atau bercanda tapi terlalu keras aja atau ngebut nggak sengaja di jalan aja, aku masih benar-benar kadang matanya suka berair dan lain sebagainya. Tapi aku tidak menyangka ternyata ketika aku nulis Still Worth Loving ini bersama Kyle dan Jessie, itu ternyata terapeutik juga. Ternyata itu menjadi sebuah terapi yang dimana masalah, aku menyadari bahwa gue kira gue udah kelar dari luka lama itu, tapi ternyata cuma aku tutupin aja. Jadi Still Worth Loving ini bikin aku lebih berani untuk ngebuka itu, tapi dihadapin masalahnya atau traumanya. Gitu. Jadi diterima emang J, lo pernah menghadapi masa berat itu, dirangkul rasa takutnya, dirangkul rasa sakitnya, dan akhirnya jadi jauh lebih legowo gitu. Meskipun aku udah dari lama nggak ada dendam apapun sama orang yang pernah nyakitin aku, karena itu udah selesai, dia pun udah minta maaf, dan lain sebagainya. Aku pun nggak pernah ada benci ke dia. Cuman
aku nggak menyadari bahwa aku kira pada saat dia minta maaf dan lain sebagainya, traumanya juga udah selesai. Ternyata belum. Nah, lewat Still Worth Loving ini ibaratnya suara yang kalian dengarkan adalah teriakan minta tolong aku dulu ketika masih stuck dalam situ. Dan kalau kalian nonton music videonya, terakhirnya aku pun menyadari selama proses writing session Still Worth Loving ini, yang aku kira awalnya aku tujukan untuk gue harap sahabat gue yang sekarang, orang-orang terdekat gue sekarang, pacar gue sekarang, coba ada ya zaman dulu gitu, yang bisa nolongin gue. Ternyata nggak cuma buat mereka doang, dan bukan cuma untuk Tuhan doang juga yang pasti pertolongan pertama buat kita, tapi ternyata buat diri gue sendiri sekarang juga. Ibaratnya aku bisa nolongin diri aku yang dulu. Kayak sekarang aku udah bisa bilang bahwa tenang, you are still worth loving kok. Because you've been there, you done that, and you're here. Stronger than ever. Message-nya buat anak-anak muda di luar sana, kayak Jeje juga kan ngalaminnya pada saat masih muda, yang kadang kita tuh we are young and clueless untuk ke siapa gitu, kita tuh cari pertolongan dan juga bantuan gitu. Dan juga tadi mungkin dari ceritanya Geja juga, first of all mungkin kita harus admit juga dulu kondisi kita ketika kita emang sakit tuh, ya udah rasain aja sakitnya, jangan denial gitu kan ya, sampai akhirnya kita bisa ya udah, berarti emang perasaannya seperti ini, diakui dulu, nggak ditutup-tutupin, nggak dikubur, habis itu baru seeking for help gitu ya. Sebenarnya intinya lagu ini hadir untuk menjadi teman sih, untuk menjadi teman untuk yang masih struggling dalam toxic relationship ataupun abusive relationship itu, atau bahkan sebagai reward juga buat ya kayak aku ataupun siapapun di luar sana yang berhasil melewati itu. Tapi meskipun trauma masih ada, tapi lo kuat gitu. Makanya, dan sebagai pengingat juga untuk yang masih stuck itu, bahwa lo itu masih layak dicintai kok gitu. Sama kayak lagu Dieta Cinta Kamu, masih ada orang di luar sana juga sebenarnya yang tahu kamu sayang. Cuman kalau Still Worth Loving ini lebih personal lagi, kayak menurut aku I needed to know ya, lo harus bikin juga diri lo itu tahu bahwa lo itu masih layak dicintai. So buat apa lo masih stay dalam relationship yang nggak sehat kayak gitu. Emang susah sih, karena kita dulu aku pun kenapa bisa sampai 6 tahun, karena kita hidup dalam ancaman, kita hidup dalam ketakutan gitu. Makanya ini butuh banget peran dari untuk yang tidak mengalami pun, mungkin ini juga bisa menjadi ibaratnya apa ya, aku bukti nyata bahwa sebenarnya peran lo sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik, itu penting banget untuk orang-orang yang terjebak dalam relationship seperti ini gitu. Kadang kita kan juga mikir kita nggak pernah terbiasa kan untuk mengungkapkan masalah pacaran apa dan lain sebagainya ke keluarga gitu. Biasanya kita ceritainnya pasti ke teman, sahabat, yang dimana mereka juga dalam masa pertumbuhan yang sama dengan dilemanya masing-masing dan masalahnya masing-masing. Sama-sama jadi clueless ya. Iya, sama-sama clueless. Itulah makanya maksud aku emang susah, tapi bukan berarti nggak mungkin, karena aku salah satu bukti nyata bahwa kita juga bisa lepas dari relationship seperti itu ketika itu sudah tidak baik untukmu, tinggalkan. Karena percayalah, selama kamu masih bernafas, selama kamu masih punya harapan, kamu bisa berdiri dengan lebih kuat. Oke. Okay. Dan juga jadi buat orang-orang sekitar, watch out ya, karena it might probably ada di sekitar kita dan orang-orang terdekat kita gitu ya. Jadi jangan anggap enteng. Oke. Nah, terus nih kalau misalnya untuk next project-nya nanti Gloria Jessica gimana nih? Setelah Still Worth Loving mau bikin apa lagi? Atau mungkin udah ada preparation next single-nya akan rilis di tanggal berapa gitu? Sebelum akhirnya dibawa ke dunia nyanyi, aku kira aku akan di dunia kreatif atau orang di balik layar gitu. Jadi yang lebih mengonsep dan lain sebagainya. Aku pengen jadi dokter, awalnya dokter anak terus jadi dokter hewan karena aku suka banget sama hewan. Okay. Terus begitu besar ternyata udah mulai belajar IPA dan lain sebagainya, ternyata saya kurang kuat di IPA ya. Sempat jadi director salah satu produksi gitu, dan di situ aku jatuh cinta banget dengan directing. Intinya showcase yang intimate untuk Panca Indra itu pesannya adalah ketika mereka keluar dari showcase itu, mereka lebih mensyukuri Panca Indra yang mereka punya.